Pada tanggal 16 Oktober 2022, polisi di Lacey, Washington menerima panggilan darurat 911 yang mengerikan. 911, ada apa? Apa yang Anda laporkan? Halo? Halo? Panggilan dilakukan melalui Apple Watch dan penelpon tampaknya tidak bisa menjawab pertanyaan dari petugas. Alasannya jelas, dia telah diikat dan dibungkam dengan lakban. Aku tidak akan menutup telepon sampai bantuan tiba di sisimu, oke? Tapi saat bantuan tiba di sana, sudah terlambat. Departemen Kepolisian Lacey, tunjukkan dirimu. Saat polisi tiba di alamat itu, si penelepon dan penculiknya sudah pergi. Satu-satunya petunjuk adalah gulungan lakban dan percikan darah di karpet serta putri si penelepon. Dia mengatakan bahwa ibunya sedang mengalami masalah dalam kehidupan pribadinya, tapi dia tidak pernah menyangka masalah itu bisa membawanya sampai di titik ini, dikulik dan dikubur hidup-hidup dengan hanya Apple Watch-nya untuk meminta bantuan. Dia sudah meninggal, tidak apa-apa. Dia sudah meninggal. Dia bertengkar dengan seseorang. Lalu, tidak peduli sudah berapa lama kejadian itu, dia selalu membalas dendam. Akan aku tunjukkan padamu. Rekaman yang akan kamu lihat ini belum pernah dirilis sebelumnya. Lalu dia menusuk kedua payudaraku dengan sesuatu yang tajam. Saat itu, aku bisa merasakan kalau aku berdarah. Jadi dia menguburku di dalam tanah dan memastikan bahwa aku sudah mati. Sekarang kamu bisa menonton episode kami tanpa iklan di Spotify dengan berlangganan. Tautannya ada di deskripsi. Polisi tiba di alamat di sebuah jalan pinggiran kota di Lacey pada pukul 13.02. Ini adalah sore yang tenang tanpa tanda-tanda keributan apapun selain panggilan 911 yang menghantui itu. Penelpon berusia 42 tahun yang akan kita sebut sebagai Jenny untuk melindungi anonimitasnya tinggal di rumah itu. Namun, nama di surat hipotek adalah Chol Kyung An yang berusia 53 tahun. Suaminya, dan tidak ada tanda-tanda keberadaan keduanya. Dengan adanya panggilan 911 yang cukup menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan penghuni, polisi masuk ke rumah melalui garasi. Di dalam, di ruang makan, ada sepotong lakban yang robek di lantai dan sebuah ponsel yang tertinggal di atas meja. Ketika polisi menelpon nomor yang terhubung dengan Apple Watch, ponsel itu berdering. Begitu juga dengan ponsel lain yang ditemukan di lantai atas di salah satu kamar tidur. Keduanya adalah ponsel milik Jenny. Tapi Jenny tidak ada di sini. Di kamar tidur lain, mereka menemukan lebih banyak lakban dan noda darah di karpet. Dan permadani di lorong tampak berantakan, seolah-olah telah terjadi perkelahian fisik. Ini bukan keadaan darurat medis, sesuatu yang sangat buruk telah terjadi. Saat mereka sedang memeriksa tempat kejadian, seorang wanita muda datang. Dia adalah putri Jenny dan C yang berusia 20 tahun. Dia mengatakan bahwa orang tuanya sedang bercerai dan ada perintah pengadilan, tapi dia tidak tahu detailnya. C sudah tidak tinggal di sini lagi, tapi dia masih kadang-kadang datang untuk mencuci pakaian. Dan mobil van milik ayahnya ada di sini pagi ini saat dia dan ibunya pulang dari gereja. Ibunya masuk ke dalam rumah dan dia pergi berbelanja. Sejak itu, dia belum melihat kedua orang tuanya. Berdasarkan informasi ini, polisi mengeluarkan pengumuman orang hilang secara darurat dan meminta pelacakan ponsel C. Melihat noda darah yang ditemukan, mereka khawatir akan kemungkinan terburuk bahwa Jenny dan mungkin juga C telah dibunuh. Tepat setelah tengah malam pada tanggal 17 Oktober 2022, para penghuni sebuah rumah terpencil di pinggir hutan terbangun karena ada yang mengetuk pintu mereka dengan panik. Mereka membuka pintu dan menemukan seorang wanita yang tampak terluka, penuh tanah dan darah dengan lakban melilit di lehernya. Dia memohon bantuan kepada mereka. Dia mengatakan bahwa dia baru saja dikubur hidup-hidup. Wanita itu adalah Jenny. Dia selamat dari serangan yang mengerikan. Dia dibawa ke rumah sakit lalu ke hadapan para detektif. Dan untuk memahami apa yang terjadi padanya, mereka harus memulai dari awal. Wajah Jenny telah disensor untuk melindungi identitasnya. Apakah kamu setuju jika ini direkam? Bahkan yang ini bukanlah terlalu pribadi. Ya. Jenny dan C telah menikah selama puluhan tahun dan mereka tinggal bolak-balik antara Amerika Serikat dan Korea. Mereka memiliki 2 anak berusia 20 dan 11 tahun. Dan C telah memiliki karir yang sukses di militer, bertugas di Angkatan Laut dan Angkatan Darat sejak tahun 1988. Namun Jenny mengatakan bahwa impian Amerika tidak berjalan seperti yang mereka rencanakan. Bisakah Anda menggambarkan atau menceritakan sedikit tentang hubungan Anda dengan J? Dengannya? Iya. Sedikit lebih tinggi. Jadi kami menikah. Karena kami baru menikah, dia sangat terlibat dalam porno. Dan kemudian dia sibuk chatting dengan pria dan wanita pada Jumat dan Sabtu malam. Dan minggu malam, aku melihat semuanya. Saat itu, aku selalu mendapat telepon tentang itu. Jadi setelah aku melahirkan putriku, dia meninggalkan kami sendirian. Ketika kamu bilang dia meninggalkan kalian sendirian, maksudmu dia benar-benar pergi dari rumah
atau hanya tidak? Iya. Ayah kadang-kadang benar-benar mengganggu. 2 bulan kemudian, Rocky instan. Masuk ya. Jadi bahkan saat dia di rumah, dia tidak keluar dari kamarnya karena dia sedang chatting dan menonton film porno. Jadi dengan hal-hal seperti itu, kami bertengkar. Jadi sekitar 2-3 kali dia pergi dari rumah selama 2-3 minggu. Apakah dia tahu kemana dia pergi? Begitulah. Itu benar. Tidak ada konteks, jadi aku tidak tahu. Suatu kali katanya, dia melihat salah satu pesan teksnya. Jadi pesan teks itu berbunyi, ketika kamu datang bawa kaos kaki atau bawa sesuatu yang lain, jadi aku sadar kalau dia punya teman J. Bagaimana kamu tahu itu teman J? Dia menikmati apa yang film porno gay. Dia mengumpulkan foto-foto tubuh pria telanjang. Jadi saat kami di Korea, dia melakukan perjalanan dinas ke Busan dan Jeju. Dan aku baru tahu belakangan kalau dia mengundang teman-teman prianya ke hotelnya. Aku tahu kalau dia belum keluar dari akunnya. Jadi percakapan dan kata-katanya ada di layar. Dan dia lupa mematikannya. Jadi aku melihatnya. Dan aku punya konteks kliennya. Aku sempat mengambil foto tentang itu. Dan bisakah aku membuat salinan dari ini? Kita akan menyalinnya. Obrolan-obrolan ini sebagian besar tentang seks. Lalu dia juga membicarakan tentangku. Dia tidak mau melakukannya denganku lagi. Dia sudah tidak tertarik lagi. Dia menggunakan pekerjaannya untuk memfasilitasi perselingkuhannya. Suamiku mengundangnya ke hotel di Pangkalan Angkatan Darat. Dia mengantarnya ke sana. Jadi konteksnya ada di dalam teks itu. Oke. Ini termasuk saat dia dipanggil kembali untuk bertugas di Korea, meninggalkan istrinya bersama anak-anak mereka di Colorado. Jadi saya mengetahui bahwa suami saya pergi menemui cinta pertamanya dan kemudian berkendara jarak jauh beberapa kali untuk melakukan itu. Kami akan melakukannya sendiri karena kami saling mencintai. Bahkan setelah dia kembali ke Amerika, dia masih berhubungan dengan orang itu. Dan kemudian kamu bisa melihat pesan teksnya. Ada janji dari dia bahwa dia bilang akan kembali ke Korea untuk anak laki-lakinya. Ada banyak bagian dari hidupnya yang dia rahasiakan. Pada tahun 2010, dia mengajukan permohonan kewarganegaraan yang melibatkan sebuah wawancara. Jadi pewawancara itu bertanya padaku, suamimu pernah bercerai sekali. Apakah kamu tahu itu? Dan juga, apakah kamu menyiapkan dokumen-dokumen ini sendiri? Aku yang menyiapkannya. Aku tidak menyiapkan dokumen-dokumen itu sendiri. Bukan gitu. Semua yang aku siapkan hanya itu. Semua yang aku siapkan hanya itu. Semua yang aku siapkan hanya itu. Jadi suamiku yang menyiapkan formulir aplikasi untuk kewarganegaraan. Lalu dia memasukkannya ke dalam amplop dan menyegelnya. Lalu dia berkata, kamu tidak boleh membuka amplop ini. Kamu hanya memberikan ini kepada pemeriksa. Jadi pemeriksa lalu membacanya dan kemudian berkata, apakah kamu tahu suamimu pernah menikah sekali? Aku bilang aku tidak tahu. Ya, itu pertama kalinya aku tahu. Jadi aku agak terkejut. Dia 11 tahun lebih tua darinya. Dia tahu saat mereka mulai berkencan bahwa mungkin dia pernah punya kehidupan lain sebelum mereka bertemu. Jadi saat kami berkencan, aku bertanya padanya, karena perbedaan usia, apakah kamu pernah menikah sebelumnya? Dan dia bilang, tidak. Dia tidak punya keluarga. Bahkan keluarganya pun berkata tidak. Dia masih belum tahu kenapa mereka menyembunyikan pernikahan pertamanya. Dan itu bukan satu-satunya bagian dari masa lalunya yang kembali menghantuinya. Jadi bahkan pada saat itu, dia masih berhubungan dengan cinta pertamanya. Jadi panggilan telepon seperti itu sering sekali. Suatu kali, aku yang mengangkat teleponnya. Saat itulah aku sedang hamil 12 minggu. Aku mencoba mengangkat telepon itu dan dia menghalangiku untuk melakukannya. Lalu dia mendorongku ke dinding. Jadi karena itu, aku mengalami keguguran. Jadi saat itu, aku mengalami pendarahan dan aku pergi ke rumah sakit. Jadi dia tidak peduli dengan keselamatanku atau hal-hal seperti itu. Dia justru khawatir ketika dokter bertanya apa yang terjadi di rumah. Dia takut aku akan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dia bilang, semua ini gara-gara kamu. Aku hampir saja dipecat dari tempat kerjaku.
Kenapa? Di mana kamu melakukannya? Aku dokter. Apa yang ingin kau pinjam dariku lagi? Katakan. Aku, apa itu? Jadi kau bertanya padaku apa? Apa kau sudah memberitahu? Apa kamu sudah memberitahu dokternya? Apa yang terjadi? Aku tidak mengatakan apa-apa kepada dokternya. Itu adalah pertama kalinya dia takut pada suaminya, tapi itu bukan yang terakhir. Jadi ketika dia menemukan pesan-pesan itu, rasanya seperti sudah tidak tahan lagi. Jadi pada saat itu, saya memutuskan bahwa kita tidak bisa terus seperti ini. Jadi saya memutuskan untuk bercerai. Jadi, anak kedua saya masih kecil dan saya tidak punya alasan keuangan apapun. Dia butuh waktu untuk mengumpulkan sumber daya yang dia perlukan untuk meninggalkannya. Tapi perceraian selalu ada di pikirannya. Kami tinggal di rumah yang sama. Tapi kamu melakukan halmu sendiri, aku melakoninya. Itu terpisah. Jadi kehidupan pernikahanku selalu sepi dan itu tidak sehat. Pada tanggal 28 Agustus 2021, setahun sebelum hari naas di bulan Oktober itu, mereka sedang bertengkar di garasi. Apa yang memulai semua itu? Apa yang memicu pertengkaran itu? Jadi kami sedang membicarakan perceraian. Aku bilang, aku tidak bisa melanjutkan ini lagi. Pada saat itu, aku menjalin hubungan dengan orang lain. Jadi, saat aku mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dan hal-hal seperti itu, orang itu Membantuku. Jadi kami sedang bertengkar dan ponselku ada di lantai. Lalu dengan kapak dia mencoba menghancurkan ponselku. Dan saat itu aku masuk lewat pintu garasi. Jadi dia sedang memegang kapak. Aku ketakutan. Jadi aku membukanya. Ada kamera di depan. Dan aku sadar bahwa tetangga di seberang rumahku juga punya kamera. Jadi aku pikir kalau aku membuka pintu garasi, dia akan berhenti. Dan dia memang berhenti. Sama seperti saat keguguran, dia sangat takut kalau istrinya akan melibatkan pihak berwenang dalam pernikahan mereka. Tapi kali ini dia tidak diam saja, dia melapor ke polisi. Jadi dia menarikku dan lalu dia mendorongku ke lantai. Aku tertidur di rumah, jadi aku jatuh. Iya. Lalu dia memegang kedua pergelangan kakiku dan menyeretku. Apakah ponselmu seperti itu? Jadi karena sekarang tengah malam, aku sembunyikan ponselku dan aku pakai ponsel putriku. Jadi aku menelpon polisi. Aku mengerti, kamu punya beberapa foto di sini. Apakah ini yang kamu beli hari ini? Ini bekas luka dari hari itu. Dan ini adalah pernyataan pada hari itu. Jadi suami saya berkata kepada putri kami, kalau kamu tidak menulis pernyataan ini, ayah akan masuk penjara. Jadi dari awal sampai di sini, putri saya menulisnya. Dan mulai dari sini, dia Mengatakan, dan putri saya memberitahu saya bahwa dia merasa takut. Jadi dia harus menulis pernyataan ini. Dia membuat putri mereka membelanya, tapi dia tidak bisa melakukan hal yang sama kepada Jenny. Berkali-kali dia mendesak agar saya menandatangani pernyataan yang dia tulis dan mengirimkannya ke kota. jadi dia memberitahu pengacara. Saya tidak menulis pernyataan apapun. Saya tidak menandatangani surat ini karena saya tahu ini bohong dan dia ingin menggunakannya melawan saya. Dia mengirim saya beberapa email untuk menandatangani surat ini, tapi saya menolak. Pernikahan mereka sudah berakhir, kecuali secara nama saja. Tapi sejak awal, pernikahan itu memang tidak pernah sempurna. Sejak awal, mereka tidur di kamar terpisah. Dan dia sudah menegaskan bahwa mereka harus menjalani hidup masing-masing. Itu yang dia katakan padaku. Aku akan menjalani hidupku sendiri, jadi jangan khawatir tentangku. Jadi, kamu bisa menjalani hidupmu. Jadi, dengan perceraian yang sudah di depan mata dan perintah larangan kontak setelah insiden bulan Agustus, dia pun mulai menjalani hidupnya sendiri. Dia pergi berkencan dan bertemu seseorang yang kemudian menjadi pacarnya. Bagaimana perasaan suamimu tentang kamu berkencan? Dia bilang, tidak apa-apa bagiku, tapi kamu tidak boleh melakukan itu. Aku bilang, gimana rasanya? Dan dia marah. Maksudku, dia boleh melakukan itu, tapi kamu tidak boleh melakukannya. Benar. Jadi dia sangat kesal karena aku punya pacar dan dia mendatangi pacarku lalu mengancamnya. Gimana itu terjadi? Suamiku pergi ke tempat pacarku. Kamu mengancam dengan apa? Jangan pernah temui istriku dan jangan temui dia.
Dan kemudian dia juga bilang ke pacarku bahwa dia akan memberitahu keluargamu tentang hal ini. Dan juga akan memberitahu tempat kerjamu. Perilaku Chai semakin lama semakin tidak terkendali. Ketika kamu dan suamimu bertengkar tentang perceraian, apakah dia pernah membuatmu merasa takut atau mengancammu tentang perceraian itu atau tidak? Ya, soal Apakah dia pernah berdebat tentang apa yang akan dia lakukan dengan uang pensiunnya atau uang lainnya? jadi dia bilang, kalau aku kasih kamu uang itu, aku akan membunuhmu. Aku akan tunjukkan padamu. Dia bilang, kalau aku harus memberimu uang pensiun, Ya. kalau aku harus memberimu uang orang tuamu, aku akan membunuhmu. Dia ulang ulang? Iya. Setelah kejadian itu, aku memutuskan untuk bercerai darinya. Jadi saat itu dia bilang begitu. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Lalu dia bilang, setelah dia keluar dari Angkatan Darat, dan kemudian aku akan lihat saja nanti. Dan dia mengancamku. Pada bulan Juni 2022, dia menemukan seorang pengacara perceraian, seseorang yang memastikan setiap penyelesaian dilakukan secara adil untuknya. Jadi saat aku tinggal di rumah, dia masuk dan melepas pintu-pintu kamar, lalu membuangnya. Dan dia terus saja menggangguku. Aku memintanya untuk menyerah soal uang. Aku bilang padanya. Dan dia juga benar terhadapku, menyalahkan. Baiklah, Saat kamu bilang menyerah, maksudmu tidak membersihkannya. jadi itu semua uangku. Aku tidak melakukan pembagian harta. Dan dia bilang dia tidak akan membayar cicilan rumah supaya kami diusir dari rumah ini. Pada tanggal 6 Juni, dia mengancam akan bunuh diri. Dan dia bilang dia sudah siap untuk mati. Dia bilang, aku akan mati. Itu semakin memburuk hingga bulan September. Lalu dia juga bilang, aku harus mengembalikan uang yang kupinjam dari ibunya, sekitar $150.000. Aku tidak pernah meminjam uang dari ibunya. Dia bahkan tidak dekat dengan keluarganya. Jenny bilang dia sudah memutuskan hubungan dengan mereka 12 tahun yang lalu. Apakah keluarganya tahu kalau dia biseksual? Tidak, Apakah itu akan diterima baik di keluarganya maupun secara budaya? tidak, itu tidak akan diterima. Simbol ya, maaf. Itu dirahasiakan dari keluarganya. Dengan istri dan anak-anaknya yang semakin menjauh darinya, C semakin putus asa dan ia terobsesi dengan uang. Jadi sebelum tanggal 16 Oktober, dia datang ke rumah Ian dan aku untuk mengambil dokumen dan beberapa barang miliknya. Aku menyuruhnya untuk naik ke atas. Jadi suatu hari aku pulang kerja dan aku mendapati bahwa lemari dan lacinya berantakan semua. Jadi di kamarku aku punya tas mahal Chanel yang sudah hilang. Ini terjadi pada tanggal 11 Oktober. Jadi dia memblokir semua kartu kredit. Jadi aku tidak punya apa-apa. Jadi aku punya sedikit uang darurat di kamar. Aku memberikannya kepadanya. Yang jumlahnya $2.000. Jadi dia mengambil tasku dan mengambil uangnya. Awalnya aku pikir ada pencuri di rumahku. Jadi aku menelpon polisi. Dokter itu berkata, aku cukup Untuk mengambil bersertifikat, tombol. tapi Ya, nanti nanti aku sadar. Itu juga bisa jadi suamiku. Jadi aku telepon suamiku. Dia tidak mengangkat telepon. Jadi aku minta putriku untuk menelpon dia. Aku menggunakan ponsel putriku. Lalu dia mengakhiri panggilan. Dan aku bertanya padanya, kenapa kamu mencuri ini dariku? Dia bilang, terserah aku. Apa? Terserah aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat itu dia tahu bahwa dia akan melakukan apa saja. Dan aku mempelajari cara mengoperasikan jam tangan ini. orang tuaku berbeda. Aku pikir aku ketakutan. Suamiku bisa membunuhku kapan saja. Jadi aku belajar cara mengoperasikan jam tangan ini. Aku sudah siap. Dia tahu perintah larangan menghubungi mungkin tidak cukup, dan dia benar. Pada tanggal 16 Oktober, dia pulang dari gereja bersama putrinya dan menemukan Van C di jalan masuk rumahnya. Dia menunggu dia di dalam rumah. Dia menyuruh putrinya pergi dan masuk untuk berbicara dengannya tentang hal-hal praktis seperti hak asuh dan nafkah anak. Dan suami saya mulai membahas masalah-masalah lama yang pernah kami alami dalam keluarga. Dan mulai mengeluh, lalu akhirnya menjadi sebuah pertengkaran.
Dia memberitahunya bahwa dia tidak ingin dia datang ke rumah lagi. Saya masuk ke kamar saya, lalu saya mendengar pintu garasi terbuka dan tertutup. Dan saya mendengar langkah kakinya. Langkah lamanya sangat cepat, dan kemudian tiba-tiba dia masuk ke kamar, lalu mulai memukul wajah saya dan kepala saya, lalu saya terjatuh. Dan dia mendatangi saya yang sudah terjatuh di lantai. Dia berkata kepada saya bahwa dia akan membunuh saya. Dia bilang dia tidak butuh apa-apa. Lalu dia menekan saya dengan tubuhnya dan mencoba memegang kedua tangan saya. Dan saya berusaha melepaskan diri. Lalu saya berkata padanya, "Jangan lakukan ini dan berhenti." Lalu saya memohon. Setelah itu, merekatkan kedua pergelangan kaki saya menjadi satu dengan lakban. Lalu, dia juga merekatkan kedua paha saya menjadi satu dengan lakban. Setelah itu, dia merekatkan mulut saya dengan lakban. Kepala saya juga dilakban. Lalu, dia juga menutup mata saya dengan lakban, supaya saya tidak bisa melihat. Dia meninggalkannya sendirian untuk membuka mobil van-nya. Ini adalah satu-satunya kesempatan dia untuk meminta bantuan, dan dia memanfaatkannya dengan menggunakan Apple Watch-nya untuk menelpon 911 dan mengirim notifikasi ke kontak darurat. Ketika dia kembali, dia menyadari apa yang telah dilakukan wanita itu. Dan setelah dia mengetahui bahwa saya bisa terhubung dengan 911 melalui Apple Watch, dia pergi ke garasi, lalu kembali. Lalu, dia memukul Apple Watch dengan palu di pergelangan tangan saya. Dan juga menggunakan palu itu untuk memukul pergelangan tangan saya beberapa kali. Dia mengangkatnya ke dalam van miliknya, lalu mengemudi ke dalam hutan. Mereka kemungkinan besar melewati para petugas yang sedang menuju ke alamatnya. Terlalu minim dan terlambat. Dan kemudian setelah itu, aku tidak yakin seberapa jauh jarakku darinya. Tapi aku bisa mendengar dia menggali tanah selama beberapa waktu. Lalu, dia mulai menyeretku. Dan saat dia menyeretku, terus dan pakaian dalamku semuanya tergulung karena dia menyeretku. Dan dia memumpatiku. Lalu dia menusuk kedua payudaraku dengan sesuatu yang tajam. Dan kemudian pada saat itu, aku bisa merasakan bahwa aku berdarah. Setelah itu, aku bisa mendengar bahwa dia menutupi dengan sesuatu. Kemudian, aku bisa mengetahui bahwa itu adalah hutan. Tapi saat itu, aku bisa mendengar suara berat. Aku merasa mungkin dia menutupi lubang ini dengan sesuatu yang berat. Setelah itu, dia mulai melemparkan tanah ke atasku di dalam lubang dan parit itu. Dia menimbunkan tanah. Itu saja yang bisa dia lakukan untuk terus mencoba bernapas. Lalu, dia bilang dia berusaha, dia sudah mencoba. Dia berusaha agar kepalanya tidak tenggelam ke dalam tanah, supaya dia bisa bernapas. Dan setelah itu, setelah dia menimbun tanahnya untuk beberapa saat, aku dengar dia menyalakan mobil. Lalu setelah itu, dia langsung mematikan mobilnya. Dan aku bisa mendengar langkah kakinya di mana dekat tempat aku berada, tempat aku dikubur. Dan kemudian, aku bisa mendengar langkah kakinya saat dia berjalan berkeliling di atasku. Jadi dia menguburku di dalam tanah dan memastikan bahwa aku sudah mati. Lalu dia menimbun kakiku dan bagian tubuhku yang lain. Setelah itu dia berkata, dia sudah mati. Tidak apa-apa, dia sudah mati. Kamu dengar yang terakhir? Kami, karena setiap... Ya. Apakah dia mengatakan dia sudah mati dengan suara keras atau hanya untuk dirinya sendiri? Tidak, dia sedang bicarakan. Dia sering gitu. Ya, dia menunjukkan ekspresi seperti itu. Aku akan membunuhmu. Ya. Dia berbicara pada dirinya sendiri. Lalu dia mendengar langkah kakinya menjauh. Dia masuk ke dalam van dan duduk di sana, meninggalkannya untuk mati. Tapi dia belum mati. Saat itu, aku sangat kesulitan bernapas. Dan kemudian, di bawah tanah, aku sangat kedinginan. Tapi kemudian, aku memikirkan anak-anakku. Lalu, aku punya keinginan untuk bertahan dari situasi itu, memikirkan anak-anakku. Dia berhasil melepaskan diri dari lakban itu. Saat itu, aku pikir aku menyadari bahwa mobil dia sangat jauh dari lubang tempat aku dikubur. Dan aku tidak ingin dia tahu kalau aku masih hidup dan sudah lepas dari lakban itu. Aku takut dia akan mengetahuinya. Jadi, aku tetap diam dan tenang sampai gelap. Saat hari sudah gelap, dia bisa melihat ada cahaya di dalam van itu. Tapi jendelanya berembun. Berharap C sudah tertidur, dia memanjat keluar dari lubang dan lari menembus hutan. Aku terus berlari menyusuri jalan cukup lama. Lalu, tiba-tiba aku bisa melihat cahaya dari sebuah rumah. Dan kemudian, aku berjalan ke jalan masuk rumah mereka, lalu menekan bel.
Aku meminta bantuan. Suamiku mencoba membunuhku. Dia sering berkata bahwa dia akan membunuhku saat dia marah. Dan dia juga berkata, saat kami bercerai, dia bilang, "Aku lebih baik membunuhmu daripada memberikan uang pensiunku padamu." Saat dia bertengkar, dia sering berkata akan membunuhku. Tapi aku tidak tahu dia benar-benar akan melakukannya. Aku tidak percaya. Ini sangat menakutkan. Aku tidak percaya dia melakukan ini. Aku sangat takut. Yang tidak tersampaikan dalam suara penerjemah adalah kesedihan dan ketakutan Jenny sendiri. Dia menangis saat menceritakan kisahnya. Pria yang dia cintai dan yang pindah ke belahan dunia lain bersamanya merencanakan untuk membunuhnya, dan dia hampir berhasil. Itulah yang saya rasakan setelah hidup bersamanya selama 20 tahun. Dan kemudian keluarganya juga memberitahu saya bahwa dia, terutama saudara perempuannya, memberitahu saya bahwa jadi misalnya dia bertengkar dengan seseorang. Lalu tidak peduli sudah berapa lama waktu berlalu atau sudah berapa lama kejadian itu, dia selalu membalas dendam. Itu yang paling saya khawatirkan. Bagian yang paling mengkhawatirkan bagi saya, karena seharusnya saya sudah mati sesuai rencananya. Namun, saya berhasil selamat dari situasi ini, dan kemudian dia tertangkap. Jadi itulah alasan kenapa saya paling khawatir. Untungnya bagi Jenny, polisi berhasil menangkapnya. Sekitar pukul 7.30 pagi pada tanggal 17 Oktober, sebuah kendaraan mencurigakan terlihat di Chehalis Western Trail, sekitar 1 mil dari rumah tempat Jenny datang meminta bantuan malam sebelumnya. Kendaraan itu sesuai dengan deskripsi van C. Polisi segera menuju lokasi dan menemukan van tersebut dengan mesin masih menyala dan C tertidur di dalamnya. Mereka menangkapnya tanpa perlawanan. Dia tampak mengalami luka di tangannya, jadi dia dibawa ke rumah sakit terlebih dahulu. Sementara itu, petugas mencari di hutan sekitar. Mereka menemukan sebuah area persis seperti yang dijelaskan Jenny, yaitu sebuah tanah lapang dengan pohon-pohon tumbang. Di sana, mereka menemukan sebuah lubang di tanah dengan ranting-ranting pohon diletakkan di atasnya untuk menyembunyikannya. Di dalam lubang itu ada potongan-potongan lakban yang robek dan cocok dengan yang ada di rumah Jenny. Lubang ini memang dimaksudkan untuk menjadi kuburannya. Saat memeriksa van milik C, temuan-temuan mengerikan terus bermunculan. Mereka menemukan sarung bantal yang berlumuran darah, sebuah kapak kecil di dalam kantong plastik, dan alat serbaguna yang memiliki bilah. Ada juga beberapa dokumen, termasuk surat perceraian dan pengaturan perjalanan untuk penerbangan ke Miami pada tanggal 17 November. Apakah dia memang berniat terbang ke Florida, ataukah dia merencanakan sesuatu yang lebih buruk? Karena petugas juga menemukan secarik catatan tulisan tangan yang sudah sobek ditujukan kepada anak-anaknya. Isinya, ayah sangat menyesal semuanya sampai harus seperti ini. Maaf, karena kami telah menyebabkan kalian begitu banyak rasa sakit dan penderitaan sejak kalian lahir. Ayah tidak ingin melakukan ini, tapi ayah merasa terjebak. Ayah benar-benar sudah tidak ingin hidup lagi. Saat kalian lahir, itu adalah hari-hari paling bahagia dalam hidup ayah. Dan luar biasa rasanya menjadi ayah kalian serta menghabiskan waktu bersama. Ayah sangat mencintai kalian. Ayah berharap kalian memiliki kehidupan yang lebih baik daripada kami. Terima kasih sudah menjadi putri dan putra ayah. Selamat tinggal, ayah. Apakah dia berencana melakukan pembunuhan lalu bunuh diri? Jika iya, dia tidak akan memberitahu para detektif. Tuan An ada di sini bersama kita. Tuan An, apakah Anda bisa mendengar kami? Ya. Dan apakah Anda sadar bahwa ini sedang direkam? Ya. Oke, jadi karena kamu jelas tidak bebas untuk pergi. Dan sebelum kami menanyakan pertanyaan tambahan, saya akan membacakan hak-hakmu. Ya, tentu. Jadi saat kami berbicara dengan orang-orang, kami ingin mencoba belajar sebanyak mungkin tentang mereka, benar. Jadi kamu pernah bertugas di militer? Ya. Saya harus menggunakan hak untuk diam. Saya tidak bisa dengar, kamu harus bicara lebih keras. Saya harus menggunakan hak untuk diam. Lakukan sesuatu tentang 5 ke 5. Ya. Jadi hak untuk diam. Jadi apakah Anda mengatakan bahwa Anda tidak ingin berbicara dengan kami? Ya. Anda tidak ingin berbicara dengan kami? Tidak. Dia menggunakan haknya untuk tetap diam, hak untuk tidak memberatkan diri sendiri dan menolak berbicara. Tapi ada banyak bukti yang memberatkannya. Kamera CCTV tetangga merekam dia masuk ke dalam van-nya dan masuk ke garasi sekitar waktu panggilan 911 dilakukan. Putrinya sendiri mengidentifikasi pria yang terlihat di sini sebagai C. Dan orang-orang yang mengenal pasangan itu juga mengatakan hal-hal yang memberatkan. Seorang teman mengatakan bahwa ada riwayat kekerasan dalam rumah tangga dan bahwa pinak laki-laki, C, telah ditangkap tahun lalu karena kekerasan dalam rumah tangga. Dan setelah penangkapan itu, dia sempat berkomentar kurang lebih seperti, jika dia harus jatuh, dia tidak akan jatuh sendirian, dan dia akan menyeretnya juga. Pada sidang penangguhan penahanannya,
Jenny menyampaikan sebuah pernyataan yang penuh keputusasaan. Ini adalah kata-katanya. Tolong, jangan beri dia penangguhan penahanan. Saya benar-benar takut akan nyawa saya. Saya hanya ingin menekankan bahwa saya sangat takut padanya dan dia akan membunuh saya lagi jika dia bebas. Oleh karena itu, penangguhan penahanannya ditolak dan pada akhirnya dia mengaku bersalah atas percobaan pembunuhan. Dia mengklaim bahwa PTSD dari karir militernya selama 30 tahun menyebabkan gangguan mental. Namun, pola perilaku yang abusif dan suka mengendalikan menunjukkan sebaliknya. Saat dia memberikan pernyataan di pengadilan, Jenny mulai mengalami kesulitan bernapas, sehingga harus ditangani oleh para medis. C dijatuhi hukuman hampir 14 tahun penjara, hukuman maksimum untuk kejahatannya. Ketika dia dibebaskan, dia tidak akan bisa memiliki senjata api dan dia dilarang menghubungi istrinya yang akan menanggung bekas luka atas apa yang dia lakukan padanya seumur hidupnya. Apa pendapatmu tentang kisah yang mengerikan ini? Beritahu kami pendapatmu di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa lagi, tetaplah aman, terus ikuti channel kami dan kita akan segera bertemu lagi di The Decoder.